Jangan lupa subscribe dan like-nya. Bersama saya Moeh Lisin Activity. Fokus pada dunia pendidikan. Tunggu informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bersama-sama kita belajar untuk mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, di kelas 6 semester yang pertama ini. Sebelum kita belajar tentang materi pelajaran IPS yang berkenaan dengan ASEAN, bersama-sama kita buka bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama lihat petunjuk dari pembelajaran IPS berkenaan dengan ASEAN. Sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita belajar tentang ASEAN. Untuk kompetensi dasar, setelah kalian belajar tentang ASEAN, yang harus kalian dapat untuk pengetahuan yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Untuk keterampilannya, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Indikatornya menjelaskan pengertian dan sejarah ASEAN. Untuk keterampilannya menyebutkan makna lambang dan negara anggota ASEAN. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran interaktif, siswa dapat menjelaskan pengertian ASEAN dengan benar. Melalui kegiatan pembelajaran interaktif, siswa dapat menjelaskan sejarah ASEAN dengan benar. Melalui kegiatan pembelajaran interaktif, siswa dapat menjelaskan makna lambang ASEAN. Yang keempat, melalui pembelajaran interaktif, siswa dapat menyebutkan negara anggota ASEAN dengan tepat. Tadi tujuan pembelajaran, mohon diingat-ingat bahwa kalian setelah belajar tentang ASEAN, ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1-nya, tumbuhan sahabatku. Sekarang kita pahami dulu tentang pengertian dari ASEAN. Pengertian ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau disingkat dengan Perbara atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations atau yang disingkat dengan ASEAN, merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. Keanggotaan ASEAN atau anggota ASEAN. Sebelum ke anggota ASEAN, mari kita sama-sama pelajari tentang sejarah berdirinya ASEAN.
Sejarah ASEAN. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. 5 negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui Deklarasi Bangkok. Isi Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Keanggotaan organisasi ASEAN. Yang pertama ada Filipina. Yang kedua Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Kita lihat Filipina. Filipina adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Filipina bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota Filipina adalah Manila. Menteri Luar Negeri Filipina penandatangan Deklarasi Bangkok yaitu Narcisco Ramos. Nah, ini lambang negara Filipina. Nama Pambansang Watawat. Dipakai tanggal 12 Juni 1898. Rancangan bendera warna biru, warna merah di bawah, dan warna putih berbentuk segitiga yang di dalamnya terdapat 3 bintang emas bersegi 5 dan 1 matahari emas dengan 8 sinar. Perancangnya adalah Emilio Aguinaldo. Ini adalah yang merancang lambang negara Filipina, yaitu bendera dengan 3 warna, biru, merah, dan putih yang membentuk segitiga. Indonesia yang kedua. Indonesia adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Indonesia bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Menteri Luar Negeri Indonesia penandatangan Deklarasi Bangkok yaitu Adam Malik. Nah, ini adalah lambang negara Indonesia. Nama benderanya adalah Sang Merah Putih. Dipakai pada tanggal 17 Agustus 1945. Rancangan Dwiwarna, mendatar, merah, dan putih. Perancangnya belum diketahui sampai sekarang. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Malaysia bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Menteri Luar Negeri Malaysia penandatangan Deklarasi Bangkok yaitu Tun Abdul Razak. Dan ini adalah lambang negara Malaysia. Nama benderanya Jalur Gemilang, dipakai pada tanggal 16 September 1963. Rancangan 14
garis horizontal merah putih selang-seling. Di kiri atas kotak biru berisikan satu sabit kuning, bintang berujung 14. Perancangnya adalah Muhammad Hamzah. Berikutnya adalah Singapura. Singapura adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Singapura bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota Singapura adalah Singapura. Menteri Luar Negeri Singapura penandatangan deklarasi Bangkok yaitu Raja Ratnam. Lambang negaranya, benderanya adalah seperti ini. Kita lihat semuanya. Nama benderanya adalah bendera Singapura. Dipakai 3 Desember 1959. Rancangan warna merah di atas mendatar, warna putih di bawah mendatar. Pada warna merah ada 1 bulan sabit dan 5 bintang yang disusun melingkar. Perancangnya adalah Dr. Toh Chin C. Lanjut adalah Thailand. Thailand adalah satu negara pendiri ASEAN. Thailand bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Menteri Luar Negeri Thailand penandatangan deklarasi Bangkok yaitu Tanat Khoman. Lambang negaranya seperti ini, benderanya. Nama benderanya adalah Tong Tairong. Dipakai pada tanggal 28 September 1917. Rancangan bendera ini menunjukkan 5 jalur yang mendatar dengan warna merah, putih, biru, putih, dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah. Ukuran jalur biru yang ada di tengah 2 kali lebih besar dari jalur yang lain. Warna merah putih biru secara berurutan melambangkan negara, agama, raja. Semboyan tidak resmi negara Thailand. Perancangnya belum diketahui. Nah, ini adalah 5 negara yang pertama kali mendirikan organisasi ASEAN. Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Berikutnya menyusul Brunei Darussalam. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada 7 Januari 1984. Brunei Darussalam menjadi anggota ke-6 ASEAN. Ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Sri Begawan. Nah, ini adalah lambang negara Brunei Darussalam. Nama benderanya adalah bendera Brunei. Dipakai pertama kali tanggal 29 September 1959. Rancangan terdiri dari bulan sabit atau lambang Islam dicantumkan dengan payung obor, lambang pemerintah di bawah sultan, di bawah payung adalah sayap melambangkan keadilan, kedamaian, kemakmuran, dan keamanan. Di sebelah kiri dan kanan terdapat sepasang tangan yang menadah. Di bulan sabit terdapat huruf Jawi. Perancang sampai sekarang belum diketahui. Berikutnya menyusul Vietnam. Vietnam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Vietnam menjadi anggota ke-7 ASEAN. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Nah, ini adalah lambang negara Vietnam. Nama benderanya adalah bendera Vietnam. Dipakai pertama kali tanggal 30 November 1955. Rancangan lambang bintang kuning di tengah melambangkan kepemimpinan Partai Komunis di Vietnam. Warna merah melambangkan kejayaan dan revolusi. Perancangnya sampai sekarang tidak diketahui. Berikutnya adalah Laos. Laos bergabung menjadi anggota ASEAN pada
tanggal 23 Juli 1997. Laos menjadi anggota ke-8 ASEAN. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Nah, ini lambang bendera dari negara Laos. Nama benderanya adalah bendera Laos. Pertama kali dipakai tanggal 2 Desember 1975. Rancangan triwarna horizontal yang terdiri dari warna merah, biru, dan merah. Lingkaran putih di tengah dengan diameter lingkaran 4/5 dari tinggi garis biru. Perancangnya adalah Mahasila Virapong. Berikutnya Myanmar. Myanmar bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Laos menjadi anggota ke-9 ASEAN. Ibu kota Myanmar adalah Nay Pyi Taw. Nah, ini adalah bendera Myanmar. Namanya bendera Myanmar. Dipakai pertama kali tanggal 21 Oktober 2010. Rancangan bendera yang baru ini terdiri dari 3 jalur warna, horizontal, kuning, hijau, merah dengan sebuah bintang segi 5 berwarna putih di tengah-tengahnya. Perancangnya sampai sekarang belum diketahui. Berikutnya adalah Kamboja. Kamboja bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998. Kamboja menjadi anggota ke-10 ASEAN. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Nah, ini adalah lambang bendera dari Kamboja. Nama bendera Kamboja dipakai pertama kali tahun 1993. Rancangan terdiri dari 3 jalur biru di atas dan bawah dan jalur merah di tengah yang berisi dengan gambar Angkor Wat. Makna lambang dari organisasi ASEAN. Ada warna kuning, ada warna biru, ada warna putih, ada warna merah, ada padi, lambang padi, ada tulisan ASEAN. Mari kita sama-sama pahami makna lambang dari lambang organisasi ASEAN. Warna kuning memiliki arti kemakmuran dan kesejahteraan. Warna biru memiliki arti yaitu perdamaian dan keamanan. Warna putih memiliki arti yaitu kesucian. Warna merah memiliki arti yaitu keberanian dan dinamika. Tulisan ASEAN memiliki arti sebagai nama organisasi. Padi dari gambar tersebut dapat kita lihat 10 buah padi yang terikat yang menggambarkan yakni persatuan, kesatuan dan persahabatan dari ke-10 negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 buah padi yang terikat. Baik, pengertian ASEAN sudah, sejarah berdirinya ASEAN sudah, anggota ASEAN sudah kita sama-sama pelajari, terus makna dari lambang ASEAN sudah kita sampaikan. Oleh karena itu, yuk kita berlatih soal, latihan soal. Kamu sudah belajar tentang ASEAN, tentunya kamu bisa menjawab soal-soal berikut ini. Selamat mengerjakan teman-teman. Nomor 1. Organisasi Perhimpunan Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara dinamakan A. AFTA, B. APEC, C. ASEAN, D. OPEC.
Oke, luar biasa, jawabanmu benar. Next question. Soal nomor 2, ASEAN adalah kepanjangan dari ASEAN Association of Seoul Earth Asian Nations. B. ASEAN Association of South Asian Nations. C. ASEAN Association of Small Asian Nations. D. ASEAN Association of Stone Asian Nation. Jawabannya adalah yang B. Luar biasa, jawaban benar. Next question. Soal nomor 3. 5 negara pendirian ASEAN adalah A. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam. B. Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, Laos, dan Vietnam. C. Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. D. Indonesia, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Jawabannya yaitu yang C. Luar biasa, jawabanmu benar. Next question. Soal nomor 4, ASEAN didirikan pada tanggal A. 17 Agustus 1945. B. 17 Agustus 1967. C. 15 Juni 1990. D. 8 Agustus 1967. Jawabannya yaitu yang D. Luar biasa, jawabanmu benar. Next question. Pada tanggal 7 Januari 1984, negara ke-6 yang bergabung dengan ASEAN adalah A. Vietnam, B. Brunei Darussalam, C. Laos, D. Myanmar. Oke, jawabannya B. Luar biasa, jawaban benar. Next question. Soal nomor 6 adalah warna biru dalam lambang ASEAN melambangkan A. Kestabilan dan kedamaian, B. Keberanian negara-negara ASEAN, C. Perdagangan dan perekonomian, D. Kesetiaan dan persaudaraan. Jawabannya yang A. Luar biasa, jawaban benar. Next question. Soal nomor 7 adalah pendiri ASEAN yang berasal dari Singapura adalah A. Adam Malik, B. S. Raja Ratnam, C. Narcisco Ramos, D. Tanat Koman. Jawabannya yang C. Jawabanmu masih salah, coba lagi ya. Jawabannya yang mana jadinya? Yang D. Salah juga. Yang B. Benar. Luar biasa. Jawabanmu benar. Next question. Soal nomor 8. Untaian 10 ikat padi di lambang ASEAN berarti tentang A. Keberanian ASEAN melawan penjajah, B. Ikatan negara ASEAN untuk perang, C. Ikatan kerjasama antar negara ASEAN, D. Ikatan perdagangan antar negara ASEAN. Jawabannya yang C. Luar biasa, jawabanmu benar. Next question. Nah, soal nomor 9. Negara anggota ASEAN sekarang berjumlah A. 10, B. 11, C. 12, D. 13. Jawabannya yang A. Luar biasa, jawabanmu benar. Next question. Soal nomor 10. Menteri Luar Negeri Filipina yang menandatangani deklarasi Bangkok adalah A. N. Ramos, B.
Tun Abdul Rozak. C. Tanat Koman. D. S. Raja Ratnam. Jawabannya yang D. C. Ya, jawabanmu masih salah. Coba lagi ya. Yang D. Salah juga. Jawabanmu masih salah. Coba lagi ya. Yang A. Ye, benar. Luar biasa. Jawabanmu benar. Next question. Soal nomor 11. Konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pertama kali diadakan di A. Bangkok, Thailand. B. Manila, Filipina. C. Hanoi, Vietnam. D. Denpasar, Indonesia. A. Coba kita coba. Jawabanmu masih salah. Coba lagi ya. Mana jadinya? Yang D. Wow, luar biasa. Jawabanmu benar. Next question. Soal nomor 12. Sekretariat ASEAN berada di kota A. Jakarta. B. Kuala Lumpur. C. Bangkok. D. Manila. Jawabannya Jakarta. Ye, benar. Luar biasa. Jawaban benar. Next question. Soal nomor 13. Perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral di ASEAN adalah A. Treaty of Amity and Cooperation in South Asia. B. Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir. C. Komunitas Keamanan ASEAN. D. Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau ZOPEAN. Oke, kita coba yang A. Ya, jawabanmu masih salah. Coba lagi ya. Yang D coba. Ya, benar. Luar biasa. Jawaban benar. Next question. Soal nomor 14. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN adalah contoh kerjasama dalam bidang A. Perdagangan. B. Industri. C. Sosial. D. Pendidikan. Kita coba yang D. Luar biasa. Jawabanmu benar. Next question. Soal nomor 15. Untuk mewujudkan tujuan ASEAN, diadakan pertemuan antar negara-negara ASEAN melalui A. ASEAN Games. B. Piala AFF. C. KTT ASEAN. D. Pasar Bebas ASEAN. Kita coba yang C. Luar biasa, jawabanmu benar. Next question. Soal nomor 16. Negara ASEAN yang memiliki wilayah paling kecil adalah A. Singapura. B. Malaysia. C. Brunei Darussalam. D. Laos. Kita coba yang C. Ya, jawabanmu masih salah. Coba lagi ya, yang Laos. Jawabanmu masih salah. Coba lagi ya, Singapura. Luar biasa, jawabanmu benar. Next question. Soal nomor 17. Negara ASEAN yang penduduk paling banyak adalah A. Malaysia. B. Indonesia. C. Filipina. D. Thailand. Jawabannya yang B. Luar biasa, jawabanmu benar. Next question. Soal nomor 18. Sidang Menteri Keuangan negara-negara ASEAN diadakan dalam jangka waktu A. 1 tahun sekali. B. 2 tahun sekali. C. 3 tahun sekali. D. 4 tahun sekali. Jawabannya kita coba yang A. Ya, jawabanmu masih salah. Coba lagi ya. Kita coba yang C. Jawabanmu masih salah. Coba lagi ya. Yang B. Luar biasa. Jawabanmu benar. Next question. Soal nomor 19. Negara Gajah Putih adalah sebutan dari A. Malaysia. B. Filipina. C. Thailand. D. Laos. Jawabannya yang C. Luar biasa. Jawabanmu benar. Next question. Soal nomor 20.
Berikut ini adalah tujuan berdirinya ASEAN kecuali A. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. B. Memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. C. Memajukan kerjasama dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK. D. Memajukan persiapan perang negara-negara ASEAN melawan penjajah dari kawasan benua lain. Jawabannya kita coba yang D. Kita coba dulu. Luar biasa, jawaban benar ternyata. Oke, terima kasih. Selamat, kamu telah belajar tentang ASEAN. Tentunya kamu jadi semakin paham, bukan? Jangan lupa terus belajar ya. Sekarang saatnya saya berpamitan. Bye-bye teman-teman.